Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah. Sebelum kita mulai belajar tematik, kita lafazkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Ustazah akan membacakan sebuah cerita yang luar biasa dari seorang sahabat di zaman Rasulullah. Kisah ini sangat fenomenal ya anak-anak, karena sahabat ini sangat luar biasa menyayangi bundanya, yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Nah, pada zaman dahulu tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni di Yaman. Ia adalah seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Ibu Uwais adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Sang ibu memiliki keinginan yang sangat sulit dipenuhi oleh Uwais. Sang ibu ingin pergi haji ke Mekah. Uwais kemudian berpikir panjang agar bisa memenuhi keinginan sang ibu sebelum beliau wafat. Akhirnya, ia menggunakan uang tabungannya untuk membeli seekor anak lembu dan membuatkan kandang di atas bukit. Hebat ya. Nah, setiap hari Uwais tuh menggendong anak sapi tersebut. Ia naik turun bukit hingga 8 bulan lamanya. Selama itu, otot-otot Uwais semakin besar. Ia pun menjadi semakin kuat. Setelah merasa kuat, Uwais menggendong ibunya menuju kota Mekah. Mereka menunaikan ibadah haji hingga selesai. Wah, sikap apakah yang bisa kita tiru dari Uwais Al-Qarni? Bisakah kalian seperti Uwais? Bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan kisah ini? Masya Allah ya, sungguh terpuji perbuatan Uwais. Uwais membantu mewujudkan mimpi ibunya yang ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Setelah Salman bercerita, Bu Guru mengeluarkan penggaris dan 10 kelereng dan beberapa alat tulis. Ada pensil, pulpen, dan penghapus. Salman dan teman-teman ditugaskan Ibu Guru membuat jungkat-jungkit untuk menimbang beberapa mainan yang ada. Nah, jungkat-jungkit itu seperti pada gambar ya, menggunakan pensil, kemudian diletakkan, dan kita bisa meletakkan barang. Nah, dengan ini kita bisa menimbang berat benda. Nah, silahkan kalian coba di rumah. Selanjutnya kita akan menulis pengalaman. Nah, pernahkah kalian meminta tolong kepada orang tuamu? Nah, coba tuliskan pengalaman meminta tolong kepada orang tuamu. Tolong apa ya? Nah, di sini Ustazah sudah membuatkan beberapa kalimat. Misalnya, Bunda, tolong ambilkan gelas. Atau Ayah, tolong bantu videokan tugasku. Nah, atau ketika minta tolong dengan adik atau orang tua, kita bisa minta tolong begini. Bunda, tolong pasangkan tali sepatuku. Nah, biasakan menggunakan kata tolong setiap kali kita meminta bantuan kepada orang lain. Oke? Nah, kegiatan selanjutnya adalah kita akan melingkari gambar. Nah, kalian harus perhatikan gambar hewan yang berada pada jungkat-jungkit pada video. Nah, manakah yang lebih berat? Untuk mengetahui yang lebih berat, benda yang lebih berat akan berada di bawah, sedangkan benda yang lebih ringan akan berada di atas. Ini seperti materi Ustazah kemarin dan sudah dijelaskan. Nah, ingat bukan? Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar pertama. Di gambar pertama, terdapat kelinci dan rusa. Nah, manakah yang lebih berat? Kita lihat ternyata rusa di bawah, sedangkan kelinci di atas. Nah, dengan begini kita akan mengetahui bahwa rusa lebih berat dari kelinci. Selanjutnya, ini ada hewan seperti monyet dan ular. Ternyata beratnya tidak terlalu berbeda jauh ya. Nah, tetapi kita bisa melihat jungkit-jungkitnya mengarah ke bawah pada hewan
hewan ini ya, seperti monyet, sedangkan yang di atas adalah ular, sehingga kita lingkari gambar ini. Tantangan selanjutnya adalah kalian melingkari semua hewan yang ada pada jungkat-jungkit pada gambar di berikut ini. Nah, antara hewan singa ini ya, singa dan ini seperti beruang, oh bukan ya, ini seperti hewan seperti kelinci ya. Nah, ternyata yang lebih berat adalah yang ke bawah jungkat-jungkitnya adalah hewan singa atau harimau ya. Selanjutnya ada gajah dan ini seperti hewan ini ya. Keledai gitu ya. Ternyata yang lebih berat yang arah ke bawah adalah gajah. Kemudian kodok dan seperti tupai ya. Nah, ternyata yang arah ke bawah adalah kodok ya. Domba dan bebek yang mengarah ke bawah adalah domba. Wah, berat sekali dombanya ya. Jungkat-jungkitnya sampai ke bawah banget. Nah, yang kita lingkari adalah domba. Kemudian ada kura-kura dan ikan lumba-lumba. Sudah pasti kita lingkari lumba-lumba karena jungkat-jungkitnya mengarah ke bawah. Selanjutnya ini seperti apa ya anak-anak? Ini seperti anak kucing dan bukan sapi ya, tapi seperti keledai gitu ya. Nah, anggap saja keledai. Nah, arah yang ke bawah ini sangat mirip sekali sisinya. Kita harus perhatikan baik-baik di buku kalian. Nah, kita akan terlihat dengan jelas bahwa yang lebih berat mengarah ke bawah adalah keledai. Seperti itu. Silahkan dilingkari. Mudah bukan? Selanjutnya adalah kita akan menyalin kalimat. Nah, kita akan salin ungkapan terima kasih di bawah ini. Nah, terima kasih ayah dan bunda. Tulis, karena kita akan menulis di garis 3, tulis yang berada pada garis hitam. Kalian ulangi tulisan yang ada di atas pada kalimat berikut ini. Tulis yang rapi agar kalian bisa tunjukkan kepada ayah dan bunda. Jika sudah menyelesaikan, silahkan tunjukkan dan ucapkan terima kasih ya anak-anak. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan menarik garis. Nah, kapan kita akan menggunakan kata tolong, terima kasih, dan maaf? Nah, kelompokkan gambar yang tepat dengan ungkapannya. Kita akan menarik garis dari 6 gambar yang ada di bawah ini. Nah, kita melihat Syahid jatuh. Syahid mengucapkan tolong. Nah, Salman akan pergi dan berpamitan kepada ibunya. Salman mengucapkan terima kasih ibu. Nah, selanjutnya ketika Sofia dipijak kakinya, Salman memijak kaki Sofia, Salman mengucapkan, aduh maaf Sofia, Salman tidak sengaja, seperti itu ya. Kemudian Sofia mengucapkan terima kasih kepada ayah karena sudah dibelikan barang. Selanjutnya Syahid mengucapkan kata tolong kepada ibunya karena sudah dibantu karena meminta bantuan untuk memasangkan tali sepatu. Selanjutnya, Sofia mengucapkan terima kasih karena sudah diambilkan buku oleh Salma. Nah, mudah sekali ya. Silakan kalian tarik garis sesuai dengan gambar dan ungkapannya. Nah, biasakan 3 kalimat kata hebat ini untuk kita mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf ya. Ini adalah kata-kata ajaib yang membuat kita menjadi tambah soleh dan solehah. Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Masya Allah, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang kita dapat pada hari ini. Mulai dari cerita Uwais Al-Qarni, kemudian kita diajarkan 3 kata ajaib apa saja, kata maaf, tolong, dan terima kasih. Kemudian kita diajarkan bagaimana cara mengucapkan kata tolong,
Kapan kita menggunakan kata terima kasih dan maaf? Nah, kita juga diminta untuk senantiasa berterima kasih kepada ayah dan bunda. Kemudian kita diajarkan untuk teliti dalam mengerjakan pembelajaran matematika. Nah, pengorbanan orang tua kita sungguh luar biasa loh. Sudah sepantasnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Kita harus mendoakannya setiap saat. Siapa di sini yang selalu mendoakan orang tua? Iya, hebat ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyayangi dan mendoakan orang tua. Allah berfirman, "Hendaklah rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil." Di surah Al-Isra ayat 44. Nah, anak-anak, kita harus merendahkan diri kita dan menyayangi kedua orang tua kita. Nah, jangan pernah berkata ah ya atau membentak, selalu mendengarkan orang tua. Itu adalah ciri anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai ya. Nah, anak-anak silahkan diulang-ulang lagi dan dikerjakan tugas-tugas yang ada di buku kalian. Ustazah kita akhiri dulu pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astagfirullahalazim, dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe videonya ya. Bye-bye, dadah.